Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quraish Shihab. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Ragam dan Laras Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dia Pertiwi Setiawati SPDMM. Slide yang pertama tadi judulnya ya. Judulnya itu Ragam dan Laras Bahasa Indonesia. Nah, kembali ke slide yang setelah itu ke slide yang kedua itu adalah pengertian ragam bahasa. Tentunya ragam bahasa ini adalah variasi penggunaan bahasa. Kalau berbicara tentang variasi dan penggunaan bahasa berarti kan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tempat, sesuai dengan kelompok sosial, yaitu remaja atau seorang profesional atau seorang akademik, itu akan menentukan ragam variasi bahasa tersebut. Contoh kecil aja ya. Contoh ya. Contoh ragam bahasa formal. Ya, ragam bahasa formal itu seperti surat resmi, kemudian acara seminar, itu ragam bahasa formal. Dan contoh ragam bahasa informal itu seperti chat teman, mengobrol dengan teman, itu contoh ragam bahasa informal ya. Nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, slide ketiga ini saya akan menjelaskan tentang jenis ragam bahasa. Tentunya jenis ragam bahasa ini berbagai macam jenis, banyak tentunya ya. Yang pertama adalah ada ragam resmi. Ragam resmi itu bahasa baku yang biasa digunakan untuk dalam pidato atau surat resmi dalam acara yang seminar yang memang sudah tersusun gitu dengan rapi dengan menggunakan bahasa baku sekali. Ya, itu disebut dengan ragam resmi. Nah, sekarang ada yang kedua adalah ada ragam santai. Ragam santai ini ragam informal ya. Ragam yang kita biasa sehari-hari mengobrol dengan teman atau chat teman atau menanyakan kabar atau mengajak teman untuk ngobrol-ngobrol biasa, ya, itu disebut dengan ragam santai atau ragam non baku tadi. Nah, yang ketiga adalah ragam ilmiah. Ragam ilmiah ini digunakan dalam jurnal atau artikel ilmiah. Itu seperti penelitian ya, dan lain-lain sebagainya ya. Intinya yang berkaitan dengan jurnal ilmiah. Yang keempat adalah ada ragam sastra digunakan dalam cerpen atau puisi dan novel. Ya. Jadi nanti yang mungkin kita akan jelaskan pada slide-slide berikutnya yang lebih jelas lagi ya. Oke, di slide tadi kita menjelaskan tentang jenis ragam bahasa yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di slide keempat ini saya akan memperjelas lagi yaitu jenis laras bahasa. Oke, tentunya jenis laras bahasa ini ada jenisnya ya, ada berbagai macam-macam ya. Yang pertama adalah ada laras formal. Laras formal itu laras yang memang baku sekali ya, bersifat serius dan sopan gitu ya. Yang kedua ada laras informal. Yang tadi laras informal itu tidak resmi, non baku, percakapan sehari-hari biasa. Chat teman, mengobrol dengan teman seperti biasa, itu disebut dengan laras informal. Menanyakan kabar itu termasuk laras informal. Dan juga ada laras ilmiah yang tadi dijelaskan ya. Laras ilmiah itu yang bersifat objektif, logis dan sistematis. Harus jelas apa yang diilmiahkan ya. Nah, yang terakhir adalah ada laras sastra yang bersifat imajinatif, indah dan emosional. Oke. Dan kita akan menjelaskan lebih detail lagi di slide yang kelima ya, yang kelima. Oke, contoh laras bahasa formal. Ya. Contoh laras bahasa formal itu dengan hormat kami mengundang Anda hadir ke dalam rapat ini atau mengundang Anda untuk hadir ke dalam rapat ini. Itu bahasa yang formal. Atau masih banyak contoh yang lain lah tentang bahasa formal itu ya. Atau seperti guru sedang menjelaskan pembahasan, itu termasuk juga laras formal, jenis
jenis laras formal ya. Ada juga informal. Ya, informal itu sangat tidak baku ya, non baku sekali. Informal itu seperti, "Hai, yuk ketemu main yuk." Gitu. Kita ngopi bareng yuk. Nah, itu termasuk ragam laras informal. Ya, laras santai gitu kan. Bisa dikomunikasikan dengan ya sehari-hari ya, non baku gitu kan. Kalau misalkan baku itu rapi, terstruktur seperti rapat sidang gitu kan, ceramah, itu termasuk dengan jenis laras formal. Oke, yang ketiga itu ada ilmiah. Seperti hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 20%. Wah, itu termasuk juga jenis laras ilmiah yang menjelaskan secara logis, ya, yang bersifat objektif, yang sistematis, yang harus jelas. Yang tadi contohnya, hasil penelitian menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 20%. Berarti kan harus punya data, harus ada data, harus lengkap, harus benar-benar jelas gitu. Itu yang dimaksud dengan laras apa namanya? Laras ilmiah ya. Yang terakhir adalah ada laras sastra. Ya, laras sastra itu seperti dengan kata-kata yang indah, diukir lah kata-katanya. Seperti mentari pagi menyapa lembut, menyelimuti desa dengan cahaya keemasan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam laras sastra ya. Oke. Oke, masuk ke slide 6 ya. Kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulannya? Penting bagi kita ketahui bahwa kesimpulannya itu adalah ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa sesuai dengan konteks tertentu ya, sesuai dengan situasi, sesuai dengan sosial yang tadi kita sudah terangkan ya, begitu panjang sekali ya, mengenai ragam bahasa gitu ya, atau variasi penggunaan bahasa. Ada berbagai banyak sekali jenis dan ragamnya. Nah, laras bahasa adalah gaya atau cara menyampaikan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Ya, untuk menimbulkan kesan tertentu. Cara menyampaikan kita itu pasti ya akan menimbulkan kesan tertentu. Contoh seperti kita menyampaikan jenis ragamnya tersebut dalam situasi ragam sastra. Wah, pasti ada hal yang membedakan antara ragam sastra dengan ragam ilmiah, dengan formal ataupun dengan informal yang non baku. Pasti akan berbeda. Pasti akan menimbulkan kesan tertentu ya, sesuai dengan ini maksudnya kemana nih, ke ragam mana ini, ragam informal atau ragam formal atau ragam sastra, tergantung dengan kondisi dan situasi. Nah, pemahaman keduanya ya, laras bahasa ataupun ragam bahasa ini penting untuk berkomunikasi secara efektif serta membaca dan menulis teks dengan cepat. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah salak, wah kedam dong, mantap dong.